Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Alifia Farhani Az-Zuhri dengan NIM 193301112, Alfira Ayu Amanda dengan NIM 1933017 dan Norma Fauzia dengan NIM 193302120. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembuatan suspensi dari mata kuliah Praktikum Teknologi Semi Solid dan Liquid. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfira Ayu Amanda dengan NIM 193301117. Di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan dari pembuatan suspensi kloramfenikol Praktikum Teknologi Sediaan Semisolid dan Liquid. Yang pertama ada PGS sebanyak 2,5 gram, kloramfenikol sebanyak 10 gram, ada juga propilen glikol sebanyak 1,25 gram, karmin secukupnya, Aquades sebanyak 100 ml, NaCMC sebanyak 2,5 gram dan juga sirup simplex sebanyak 25 gram. Untuk alatnya terdiri dari yang pertama ada neraca analitik, ada gelas ukur, ada beaker glass, ada cawan penguap, ada lumpang dan alu, ada corong, ada alat piskometer, ada elektroda dan pH meter, dan juga ada botol sirup 100 ml. Perkenalkan, saya sendiri Alifia Farhani Az-Zuhri, NIM 193301112. Selanjutnya kita masuk ke penimbangan. Yang pertama itu PGS ditimbang sebanyak 2,5 gram. Selanjutnya kloramfenikol ditimbang sebanyak 10 gram. Selanjutnya propilen glikol ditimbang sebanyak 1,25 gram. Selanjutnya ada karmin ditimbang secukupnya. Selanjutnya Aquades sebanyak 100 ml. Selanjutnya CMCNA sebanyak 2,5 gram dan sirup simplex ditimbang menggunakan cawan uap sebanyak 25 gram. Lalu larutkan PGS dengan air sebanyak 7 kalinya, lalu gerus hingga homogen. Kemudian kita panaskan air. Setelah mendidih, siapkan 20 kali CMC, lalu masukkan ke cawan uap. Setelah itu taburkan CMCNA hingga mengembang. Setelah CMCNA mengembang, kita masukkan ke dalam lumpang yang berisi PGS, kemudian gerus hingga homogen. Lalu tambahkan propilen glikol, lalu tambahkan lagi kloramfenikol, lalu tambahkan sirup simplex, gerus hingga homogen. Kemudian tambahkan karmin secukupnya, gerus hingga homogen. Langkah selanjutnya ke pembuatan. Yang pertama kita kalibrasi botol sebanyak 100 ml, lalu tandai batas kalibrasi. Setelah semuanya tercampur rata, masukkan suspensi ke dalam botol coklat menggunakan corong hingga batas kalibrasi. Setelah itu tutup botol, lalu kita masuk ke evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Fauzia, NIM 193301120. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan bagaimana cara membuat suspensi kloramfenikol beserta evaluasinya. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan evaluasi. Evaluasi yang pertama, evaluasi uji viskositas menggunakan viskometer Brookfield. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar konsentrasi sediaan dan untuk menunjukkan kekentalan dari sediaan yang diuji viskositasnya. Pertama-tama, spindle dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol 96%. Selanjutnya, setelah dibersihkan, spindle dipasang dan direkatkan. Kemudian, setelah spindle dipasang, dinyalakan atau ditekan tombol on untuk menyalakan alatnya. Selanjutnya, dilihat hasilnya yang tertera pada layar viskometer Brookfield. Untuk evaluasi selanjutnya yaitu pengujian uji pH. Langkah yang pertama yang dilakukan, elektrodanya dibuka terlebih dahulu. Setelah elektroda dibuka, kemudian elektroda tersebut dicuci atau dibilas dengan menggunakan Aquades. Setelah itu, alat pH meter dinyalakan. Setelah itu dimasukkan buffer pH 7, kemudian ditekan tombol K. Setelah pH-nya menjadi 7 atau netral, kemudian kita bisa menggunakan sampel untuk diuji pH-nya.
Sebelum itu dilakukan lagi pembersihan elektrodanya dengan dibilas menggunakan Aquades 96% dan dikeringkan dengan tisu. Selanjutnya diambil sampel suspensi yang ingin diuji pH-nya. Setelah dikalibrasi, maka suspensi diukur pH-nya dan kemudian diamati berapa derajat pH-nya. Setelah dilakukan uji pH, alat elektroda dicuci atau dibilas lagi dengan menggunakan Aquades dan kemudian dikeringkan kembali dengan menggunakan tisu. Evaluasi selanjutnya adalah uji organoleptis yang meliputi warna, rasa, bau, serta tekstur. Untuk baunya sendiri, bau jeruk, untuk warnanya warna orange, untuk rasanya rasa jeruk, dan untuk teksturnya berupa cairan kental. Evaluasi selanjutnya yaitu uji homogenitas. Caranya dengan teteskan 3 tetes suspensi ke atas kaca objek, lalu diamati. Apabila terdapat globul, itu artinya suspensi belum homogen. Apabila tidak terdapat globul, itu artinya suspensi sudah homogen. Evaluasi selanjutnya yaitu uji volume terpindahkan. Tujuannya untuk memastikan volume yang terukur sesuai dengan volume yang tertera pada etiket. Caranya dengan menyiapkan 10 wadah yang berisi 10 mili. Kemudian masing-masing wadah diukur volumenya dengan menggunakan gelas ukur. Hasilnya memenuhi persyaratan karena tidak kurang dari 100% dan volume dari masing-masing wadah terletak pada rentang 95 sampai 110% dari volume yang tertera pada etiket. Evaluasi selanjutnya yaitu evaluasi bobot jenis. Sebelumnya, di evaluasi bobot jenis ini kita menggunakan alat vignometer. Nah, alat vignometer yang sudah kering dan bersih, kita timbang terlebih dahulu untuk mengetahui berat dari vignometer yang kosong ini. Kemudian kita catat hasilnya. Setelah itu, kita keluarkan vignometer, lalu kita tuang dengan air sebanyak setengah leher bagian vignometer tersebut. Lalu kita tutup sampai tidak ada gelembung. Jika terdapat gelembung, kita harus mengulanginya lagi. Kemudian, kita keringkan vignometer dengan menggunakan tisu kering. Kita timbang vignometer yang telah berisi air tadi, lalu kita catat hasilnya. Kemudian setelah dicatat, kita keluarkan vignometer yang telah berisi air tadi dari timbangan dan kita buang air tersebut ke dalam limbah. Kemudian kita akan mensterilkan terlebih dahulu vignometer yang telah berisi air tadi dengan menggunakan alkohol 70%. Alkohol yang telah kita gunakan untuk mensterilkan tadi, kita buang ke tempat limbah yang tadi. Lalu, vignonya kita keringkan. Nah, setelah steril, kita masukkan sampel ke dalam vignometer sebanyak setengah leher dan kita tutup. Jangan sampai terdapat gelembung di penutupnya. Timbang vignometer yang telah berisi sampel tadi dan kita catat hasilnya. Kemudian setelah kita catat, kita keluarkan vignometer tadi dan kita beri label untuk sampel pertama. Untuk rumus evaluasi bobot jenis sendiri yaitu W3 dikurangi W1 per W2 dikurangi W1. Untuk W1 merupakan berat botol kosong dan W2 merupakan berat botol penuh dengan air dan W3-nya sendiri adalah berat botol penuh dengan cairan. Selanjutnya yaitu evaluasi laju sedimentasi. Nah, evaluasi laju sedimentasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kecepatan sedimentasi pada sediaan. Laju sedimentasi ini dipengaruhi oleh ukuran partikel. Jika semakin besar ukuran partikel tersebut, maka semakin tinggi kecepatan sedimentasinya. Nah, kemudian untuk cara kerjanya, kita siapkan terlebih dahulu gelas ukur, lalu kita tuang sampel klorophenicol tadi ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml. Lalu kita amati dan kita catat bagaimana endapannya dalam minggu pertama, kedua, dan ketiga. Ini adalah kemasan yang telah kelompok kami buat. Kelompok kami membuat suspensi kloramfenikol. Kloramfenikol adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mengatasi berbagai
macam infeksi bakteri. Suspensi kloramfenikol palmitat ini adalah obat bebas. Aturan pakainya untuk dewasa 3 sendok takar 3 kali sehari. Untuk anak 6-15 tahun 2 sendok takar 3 kali sehari. Untuk bayi setengah sendok takar 3 kali sehari. Efek samping yang ditimbulkan berupa reaksi gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, serta anemia aplastik. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.